Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum ibadat dimulai, maka akan dibacakan beberapa pengumuman. Yang pertama akan dibacakan nama-nama penyumbang untuk korban kebakaran yang sudah masuk sejak tanggal 13 sampai Kamis 16 Juli 2020 melalui posko dan juga melalui Gereja Musafir Kliat. Dari Dinas Sosial Provinsi dan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sudah diserahkan langsung kepada korban. Dari Dr. Richard Sualang, 2 karung beras, 5 baki telur, 5 dos supermi, 10 dos aqua. Dari Jane Sumilat, 10 dos aqua. Keluarga besar Mantau berupa makanan. Keluarga Mantalangi Nayuan, aqua 2 dos dan lain-lain. Keluarga Sugito Tapa, makanan. Keluarga Pendeta Vencepa Turambi, sayur mayur dan lain-lain. Keluarga Menard Aruan P dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rp300.000. Kios Edi Bahu, 40 kg beras, 5 liter minyak goreng, ikan kaleng, dan 5 dos aqua. Keluarga Tuna Rampon dan keluarga Tumembau Tuna, Rp500.000. Keluarga Lantu Kasenda, sayur-sayur. Keluarga Pendeta Mateo Sumilat dalam bentuk pakaian-pakaian. Keluarga Runtunu Borotoding, Rp5 juta. Keluarga Tuna Manopo, bahan-bahan makanan. Keluarga Dungair Senduk, makanan. Keluarga Tuna Plangiten, makanan dan aqua. Keluarga Ogi Datuamas berupa pakaian-pakaian layak pakai. Keluarga Ogi Tombokan, beras dan makanan. Keluarga Tu Kelombok, makanan. Keluarga Lempoy Kelung, makanan. Keluarga Mamusung Watung dan keluarga Mamusung Masinambo, makanan. Keluarga Pendeta Pala Rumengan, makanan. Keluarga Mumek Akapu, makanan. Keluarga Taneo Shores, beras 10 kilo dan aqua 2 dos. Keluarga Hansum Latu Papua, makanan. Keluarga Kalesaran Ruru, sabun, hand sanitizer, dan tisu. Keluarga Mamentu Sumayo, makanan. NN 20 butir telur. Keluarga NN kolom 23, makanan dan sayur-sayuran. Keluarga Suwani Tangkudung, 4 baki telur. PKK Lingkungan 1 dan Dasar Wisma 7, pakaian layak pakai. Keluarga Tore Datu Layak, Rp1 juta. Keluarga Korinus Rantung kolom 23, Rp1 juta. Penatua Rudi Karundeng kolom 28, Rp100.000. Keluarga Eman Mawe kolom 2, Rp200.000. Kemudian dari beberapa kolom yang sudah masuk hari ini, yaitu kolom 16, Rp1.250.000 tambah beras 15 kg. Kolom 24, Rp650.000. Kolom 13, Rp2.800.000 tambah beras, pakaian, dan lain-lain. Kolom 6, Rp1.500.000. Kolom 7, Rp1 juta tambah 1 karung beras dan pakaian. Kolom 19, 1 karung beras. Kolom 15, bahan-bahan makanan dan minuman. Kolom 23, Rp1.020.000. Demikian nama-nama
Penyumbang untuk kebakaran, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih, baik bantuan yang sudah diberikan melalui posko yang ada, melalui gereja maupun persembahan yang sudah diberikan langsung kepada para korban kebakaran. Selanjutnya akan dibacakan juga sampul persembahan yang sudah masuk hari ini. Persepuluhan keluarga Tilung Hatman, kolom 23, Rp500.000. Persepuluhan NN bulan Juni 2020, kolom 17, Rp1.000.000. Persembahan syukur hari ulang tahun dari Penatua Royker Sumerar, kolom 7, Rp150.000. Dari Seli Rugian, kolom 7, Rp100.000. Alex Asa, kolom 16, Rp50.000. Marven Lee Jesupit, kolom 22, Rp500.000. Juli Adriana Kaparang ke-42, kolom 8, Rp100.000. Mika Christian Lampa ke-5 tahun, kolom 23, Rp150.000. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini juga akan dibacakan daftar untuk pengumuman. Pada hari Jumat 3 Juli 2020 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu 25 Juli 2020 jam 14 WITA, tempat Gemim Musafir Kliak, bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Elva Arthur Ishak Enoch, umur 29 tahun, agama Kristen, tempat kediaman Kelurahan Perkamil Lingkungan 7, dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Ronald Enoch, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Perkamil Lingkungan 7. Dan Hegi Kawan, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan MRT, tempat kediaman Kelurahan Perkamil Lingkungan 7. Dan Juliana Francisca Rumambi, umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan honorer, tempat kediaman Kelurahan Kliak Lingkungan 4, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Roy Rumambi, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kliak Lingkungan 4. Dan Shelly Ong Nike Wonok, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan MRT, tempat kediaman Desa Lela, Kecamatan Kemah. Demikian pengumuman ini yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, sudah bertanda tangan dan cap Eulers Olhers SH, NIP 1967 122 3193 031 001. Demikian pengumuman. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita akan masuk dalam ibadah Minggu 19 Juli 2020. Kadim pada saat ini adalah Pendeta Rafer G.M. Palar. Selamat kita beribadah, Tuhan Yesus berkati kita sekalian.
Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan memulaikan ibadah ini karena Tuhan memperkenankan kita untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan. Dan kita angkat pujian Kirung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Kita habiskan ibadah saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebagai nas yang membimbing ibadah kita pada saat ini, yaitu dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita sambut dengan klik nomor 336, Indah Rencanamu Tuhan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jemaat, silakan duduk kembali. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam penghayatan ungkapan pemazmur, maka saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan ini. Kami terus dipelihara dan dimampukan oleh Tuhan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Dalam persekutuan ini, kami datang kepadamu memohon pengampunan karena acap kali dalam hidup kami masih tidak setia, kami masih tidak taat kepada Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berjemaat, dan dalam kehidupan keluarga. Terkadang bahkan sering kami belum mampu membawa sukacita dan damai sejahtera. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan masih kami abaikan dan terabaikan. Kami masih ragu-ragu terhadap kasih, terhadap pertolongan dari Tuhan. Maka ampunilah kami ya Tuhan. Karena Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Kepadamulah kami bermohon. Amin. Kita sambut dengan pujian dalam Kidung Jemaat nomor 33. Ayat 1 dan 2, suaramu ku dengar. Kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka kepadanya diberitakan janji pengampunan. Dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 2 yang berkata,
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita kirungkan kirung jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdiri dan kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyi bersama dalam kirung jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus Raja Alam Raya. Yang bangga. Silakan duduk dan marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami ada konsentrasi, kami ada kemampuan untuk mendengar, bahkan dapat melakukan firman-Mu dengan taat. Bentuklah bejana hati kami seturut kehendak-Mu, agar hidup kami bermakna dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ini kami yang mau membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita di sepanjang minggu yang ketiga di bulan Juli di tahun 2020, yaitu dalam kitab
Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-45. Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Jadi kita Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, yang menumbuhkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu dalam perjalanan hidup ini kita tidak pernah luput atau kita tidak pernah lepas dari tantangan, pergumulan, permasalahan. Siapapun dia, pasti ada masalah yang terjadi. Dan permasalahan itu tidak dapat dipisahkan dari satu kehidupan. Ada yang beranggapan bahwa pergumulan itu adalah sebagai bentuk ketidakadilan dari Tuhan bagi manusia. Karena dia berpikir bahwa masalah tersebut adalah yang membebani, yang membuat seseorang itu pribadi untuk lebih menderita di dalam kehidupan. Tapi juga ada yang memandang bahwa pergumulan masalah itu adalah satu bagian ujian iman, sehingga mau memantapkan, mau melihat sampai di mana kedekatan, keakraban manusia itu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kitab Mazmur pasal 46 ini, tentu ini adalah suatu tulisan saat kesukaran melanda Israel, di mana Yerusalem pada waktu itu sedang dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Namun di sini Tuhan mampu melepaskan, Tuhan mampu membebaskan mereka dari kesesakan.
Maka pemazmur menjunjung tinggi keperkasaan Allah serta mengajak umat Israel untuk bagaimana mengandalkannya di tengah ketidakstabilan dan ketidakpastian. Pada ayat 2 hingga 8 memberi kesaksian tentang bagaimana keandalan Allah. Seperti diungkapkan tadi, mengandalkan Allah. Juga bagaimana mengajak untuk umat merenungkan tentang bagaimana hebatnya Allah. Allah adalah sumber, adalah tempat perlindungan, bahkan juga sumber penyegaran di tengah kesesakan yang sementara melanda, yang sementara terjadi di tengah-tengah umat Israel. Nah, kuasa dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan kesengsaraan ini, bahwa hidup hanya terdapat di dalam Allah. Tempat perlindungan mengartikan bahwa perlindungan dari bahaya. Allah adalah keamanan yang sejati. Allah adalah tempat yang tepat di tengah berbagai macam badai kehidupan. Kekuatan di sini mengacu kepada keperkasaannya ketika memerangi musuh-musuh yang ada. Dan juga mencakup kekuatannya yang bekerja dengan kuat kuasa di dalam kita dan memungkinkan kita untuk mengatasi halangan-halangan dalam hidup ini. Dikatakan juga bahwa Dia adalah penolong. Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Itu sangat-sangat terbukti. Maka Allah siap sedia untuk menolong umatnya dan mengharapkan kita berseru kepadanya, meminta, memohon pertolongan setiap kita memerlukan. Karena pasti baik umat Israel maupun kita semua yang ada di zaman ini, siapapun dia, kita pasti memerlukan pertolongan dari Tuhan. Kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan keterbatasan. Tapi apa? Toh dalam setiap masalah ada tindakan dari Tuhan. Nah, pada ayat 5 hingga ayat 8 pun ada dikatakan di sini sungai. Ini adalah satu kiasan tentang hadirat Allah. Sungai ini tidak menakutkan, melainkan sini menyukakan kebaikan dari akibat air laut. Itu dalam ayat 3 dan ayat 4. Sungai ini membuat kota Allah tidak goncang. Mengingat bahwa tidak ada sungai di Yerusalem yang hanya sebuah mata air. Maka sungai dalam nas ini adalah sebuah kiasan yang bermakna kesegaran di tengah kesesakan. Kesesakan diperjelas pada ayat 7, yaitu gelora politik, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan, air bah juga adalah kiasan untuk gelora politik. Pertolongan Allah digambarkan dengan dahsyat dalam ayat 7 ini. Cukup Dia berfirman dan bumi, bangsa-bangsa yang bergelora hancur. Penting diamati bahwa yang dijunjung tinggi sebagai perlindungan ialah Allah, bukan tembok-tembok Yerusalem. Karena di zaman dulu terdapat
dan dibangun dinding tembok yang tinggi dengan maksud untuk mendapatkan perlindungan, merasakan kenyamanan, merasakan keamanan. Tapi itu bukan suatu jaminan yang kekal. Ketika ingin mendapatkan dan merasakan keamanan keselamatan tersebut, maka diperulang dan diperjelas dari bagian ini bahwa pertolongan sesungguhnya, keselamatan sesungguhnya itu adalah dari Tuhan. Ketika perlindungan itu kuat, kokoh, maka pasti akan ada kemenangan. Musuh tidak mudah dan tidak dapat menyerang, menembus pertahanan yang ada. Maka kemenangan Allah melawan segala kuasa di bumi, tidak ada satu kuasa pun di bumi yang tidak tunduk pada kuasa Allah. Istilah Ibrani, diamlah dalam ayat 11 juga dapat diterjemahkan dengan kata lepaskanlah, yaitu berhentilah memegang hal-hal yang menghalangi untuk bagaimana meninggikan Allah, memberikan dia tempatnya yang layak dalam hidup secara pribadi. Jadi tentu perlindungan, keamanan, kenyamanan, semua itu akan Allah kita peroleh dari Tuhan. Pemazmur mengingatkan bahwa kita punya Allah yang adalah kota benteng kita. Perhatikan bagaimana pemazmur menegaskan hal ini. Yaitu ada 2 kali. Yaitu pada ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-12. Yaitu bahwa dikatakan kota benteng Allah. Nah, bahkan di sini bahwa sebagai kota benteng, sekali lagi tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat luar biasa, telah terbukti. Nah, ayat 2 ini juga menjadi alat yang menguatkan ketika Martin Luther, ia sedang berada di dalam masa-masa sukar akibat ke-95 dalil yang ia pakukan di pintu gereja Wittenberg. Melalui ayat ini, Luther diteguhkan bahwa apapun kesukaran yang ia hadapi, ia tidak akan takut. Karena apa? Karena Allah adalah tempat perlindungan dan benteng baginya. Nah, makanya tentu mendorong kita agar di tengah kesukaran yang dialami, kita memandang pekerjaan Tuhan dan berdiam diri di hadapannya. Pandanglah pekerjaan Tuhan mengacu yaitu pada tindakan mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan di dalam hidup ini, dikerjakan di bumi ini. Ingatlah dan lihatlah di sekelilingmu. Perhatikanlah betapa Allah punya kuasa untuk mengatur segala sesuatu. Dan dia mengatur untuk kebaikan kita. Kemudian diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Di sini menegaskan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, hendaknya kita tidak berdiam diri, kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi sebaliknya kita andalkan Tuhan.
Sekalipun bencana alam menimpa kita, kita didera kelemahan tubuh, kita didera dengan sakit penyakit, kita didera dengan pergumulan pekerjaan, keluarga, atau hal apapun yang terjadi bagi kita. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Maka persoalan hidup apapun yang membuat kita takut dan gentar, kita tetap terus memandang Dia, kita terus mengandalkan Dia, karena Dia adalah kota benteng yang teguh. Termasuk di tengah pandemi saat ini, sudah beberapa bulan keadaan berubah. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tindakan Tuhan, pertolongan Tuhan akan tetap ada untuk kita. Bahkan bukan hanya soal pandemi saja, dalam setiap hari kita diliputi masalah. Jangan kita mau dengan gegabah atau dengan merasa frustasi. Dengan keadaan itu kemudian kita meninggalkan Tuhan. Tetapi jadikanlah pergumulan itu sebagai satu ujian untuk bagaimana juga kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga nanti kelak kita akan layak ada di hadapan Tuhan. Maka tetap semangat menjalani hidup ini. Tuhan ada bagi kita semua, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Maka sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Saudara-saudara, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memampukan bagi kami untuk boleh beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Meskipun tidak beribadah di rumah Tuhan, di gedung gereja, tapi kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami.
Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna. Kami terus dipelihara oleh Tuhan. Kiranya ungkapan syukur dan puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menghibur dan menguatkan serta memberi pengharapan bahwa tidak sia-sialah orang yang selalu mau berharap dan bersandar padamu. Ajarilah kami untuk bagaimana mentaati perintah-Mu, untuk mengasihi sesama, terutama kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan biarlah di tengah pergumulan masalah yang terjadi, biarlah kami tidak goyah. Bimbinglah kami untuk selalu menghargai setiap anugerah kasih-Mu, sehingga hidup yang kami jalani diwarnai dengan kesetiaan, ketaatan, melakukan kehendak-Mu. Kiranya pun kami peka mendengar perkataan-Mu, supaya kami menjadi pribadi, keluarga yang bertanggung jawab atas tugas yang diberi. Kami menjadikan Engkau sebagai segalanya, sebagai kota benteng yang teguh. Maka pakai kami menjadi alat berkat bagi sesama, serta tuntunlah kami dalam menerapkan kasih-Mu. Bapa di sorga, dalam persekutuan ini kami telah memberi persembahan yang semuanya asalnya dari Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan diberkati oleh Tuhan dan boleh menopang pelayanan gereja Tuhan. Kami percaya berkat-Mu akan mengalir melimpah kepada siapa yang rela dan sukacita mau memberi persembahan sebagaimana firman-Mu. Diberkatilah gereja Masih Injili di Minahasa, termasuk jemaat Gemi Musafir Kleak. Kiranya ada peningkatan kualitas keberimanan dan selalu rindu beribadah kepada-Mu. Berkatilah seluruh pelayan khusus yang ada, Syammas Penatua yang ada di kolom 1 sampai kolom 28. Tuhan memberkati juga para pendeta, Komisi Bipra, Komisi Kerja, UPK yang ada di kolom-kolom, tim doa, pegawai gereja, para kostor, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya ya Tuhan, bagaimana akan tetap terus semangat dan bersukacita, serta rela memberi diri untuk terus melayani. Bagi jemaat yang juga boleh bersyukur atas segala berkat Tuhan, baik menikmati hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun kelahiran, maupun syukur ketika sukses dalam pekerjaan, dalam studi, dalam hal apapun, diberkati dan dikuduskanlah senantiasa. Sehingga mereka terus percaya bahwa semuanya itu adalah asalnya dari Tuhan. Bagi saudara-saudara yang bergumul lewat kesehatan, kiranya dipulihkan oleh Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
mereka yang bimbang, bergumul dalam keluarga, bergumul dalam hal apapun, kiranya mengokohkan, memperkuat iman kepada Engkau, sehingga mereka akan tetap terus berpengharapan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Juga berdoa bagi kelompok fungsional lansia. Terima kasih untuk para orang tua yang ada. Diberkatilah hari-hari kehidupan di masa tua. Tuhan pakai mereka menjadi teladan bagi kehidupan anak cucu, bahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka semangat untuk menjalani kehidupan yang ada. Diberkatilah pula bangsa dan negara ini ya Tuhan, agar tetap ada persatuan, kesatuan, dan dijauhkan dari perpecahan. Para pemimpin bangsa dan negara ini agar tetap ada hikmat dari Tuhan untuk mereka bijak menjadi seorang pemimpin yang Tuhan percayakan. Baik itu di pusat, Bapak Presiden juga Wakil Presiden, pemerintahan di Sulawesi Utara, di Kota Manado, Kecamatan Malalayang, di Kelurahan Kleak, bahkan di lingkungan di mana kami ada, kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Masyarakat yang ada pun kiranya mempunyai satu solidaritas yang tinggi untuk saling menopang, menunjang, menolong dalam perjalanan hidup yang ada. Termasuk kami ada di tengah pandemi saat ini Tuhan. Lindungilah kami, bentengilah kami, dijauhkan dari virus ini, sehingga kami boleh kuat, kami tetap sehat untuk menjalani aktivitas. Dan kami percaya dengan kuasa Tuhan, virus ini mampu untuk dihancurkan, sehingga kami boleh hidup dengan sebagaimana mestinya. Berkati juga bagi yang bertugas di saat ini dalam ibadah ini, baik dari badan bekerja maupun dari prokantor, maupun juga pemain organ, pianis, tim multimedia yang ada. Tuhan berkati dalam hari-hari kehidupan. Kuatkan dan mampukan kami dalam menghadapi hari-hari hidup ini. Ajar kami senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Maka ini kami yang datang padamu ya Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami. Engkau tahu kami semua, segala situasi apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri, kita akan menutup ibadah di saat ini, dan kita angkat pujian NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku.
sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang yang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah di saat ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.